males ngomong sama orang yang emosian. Capek. Pertengkaran yang terus menerus. Ada orang tuh yang kalau diajak ngomong ngegas. Kalau diajak ngomong marah. Tersinggungan. Diajak ngomong ribut. Ada yang gitu? Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Berapa banyak yang tidak mau jadi bodoh? Katakan kanan kirimu, jangan lekas marah. Paling males ngomong sama orang yang emosian. Capek. Kita nggak maksud, baru ngajak ngomong. Say, gini. Ya kamu pikir sendiri gitu. Ngomongnya udah ngegas, males. Kalau punya pasangan yang kayak gini, saya tahu respon pasangannya. Pasti, gak usah ngomong lebih baik. Lama-lama apapun dipendem, disimpan. Pengalaman hidup yang nyata. Yang kedua contohnya, cara berkomunikasi yang buruk. Cara bicara yang kasar, ketus. Kenapa orang tuh kalau ngomong kasar dan ketus? Saya pernah khotbah tentang perkataan mulut meluap dari hati. Kalau hatimu baik, perkataanmu baik. Kalau hatimu tidak baik, mulut pun tidak baik. Kenapa orang kasar dan ketus? Hatinya sakit. Makanya perkataannya pahit. Omongannya nyelekit. Jadi kalau ada yang pasangannya begini, jalan yang terbaik adalah ajak bicara, tanya kamu kenapa? Kamu marah sama siapa? Marahnya soal apa? Dibaikin. Anda tidak sembuhkan luka hati pasanganmu, tiap hari Anda akan ngalamin hal yang tidak enak ini. Enak gak punya pasangan yang kalau ngomong tuh kasar? Enak gak ngomong sama istri yang selalu ketus? Emosi, amarah yang tidak terkendali. Sehingga membuat gaya bicara selalu ketus, kasar, keras, suka bentak-bentak, suka teriak-teriak. Amsal 15 ayat 18 berkata gini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kalau Anda suka marah, Anda tuh cari ribut. Saya konseling, ada istri yang bilang suaminya suka marahin dia. Selalu marahin dia, salah dikit marahin dia. Urusan kantor gak baik, marahin istrinya. Istrinya selalu kena sasaran. Mungkin ada yang sebaliknya, cuma selama ini belum ada sih suami yang cerita istrinya suka marah-marah kecuali istrinya negatif sering. Ya. Nah, coba bayangkan kalau Anda seperti itu. Kira-kira pasanganmu nih bahagia gak hidup sama kamu? Suami saya paling gak suka di rumah tuh teriak-teriak. Saya besar di keluarga yang mama saya itu kalau panggil pembantu tuh teriak dari lantai 2. Orni! Pakai toa ya. Kita punya toa di leher kita, udah turunan, bacotnya gede ya. Nah, jadi saya ikut. Kalau panggil Orni juga gitu. Orni gitu. Karena penyanyi jadi manggilnya pakai diafragma. Tapi kenceng gitu ya. Enggak pakai Orni gitu, enggak gitu. Nah, saya ngerti maksud suami saya karena ketika mama saya kita lagi makan dia teriak-teriak panggil pembantu gitu, saya juga pengang dengernya. Berisik gitu loh. Jadi saya bilang, "Mama, jangan teriak-teriak." Nah, waktu saya nikah, suami saya bilang gitu. Kamu kalau manggil pembantu tuh jangan teriak-teriak, kamu naik. Jadi staf kita tuh tinggalnya di atas, jadi saya harus naik. Dia bilang jangan teriak-teriak. Kalau di rumah itu tiap hari marah-marah berisik gitu. Rumah ada damai sejahtera gak menurut Anda? Pusing gak? Kita kerja udah capek, otak tuh udah pegel, banyak masalah, stres. Pulang ke rumah pengennya apa? Relax. Istirahat, melepas lelah. Tapi ada rumah yang baru buka pintu aja udah anak berisik, istri berisik. Aduh,
pantesan pulang pagi terus. Lebih tenang di luar daripada di rumah. Ih, banyak suami yang senyum loh. And there I find you in